Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permainan catur antara Bobby Fischer melawan Thomas Arthur. Partai ini terjadi pada 21 April 1970. Di video beberapa saat yang lalu, saya pernah membahas biografi dari Bobby Fischer. Sementara Thomas Arthur, saya cari di beberapa website dan tidak menemukan hasil tentangnya. Intinya, dua pemain ini sama-sama bergelar Grandmaster. Dan gaya permainan Bobby Fischer tentu semua sudah tahu. Dia adalah pemain yang sangat teliti, hati-hati, dan mempunyai tingkat kalkulasi yang paling bagus, setidaknya sampai saat itu. Gaya permainan yang rumit, susah ditebak, dan kadang melakukan pengorbanan terhadap perwiranya. Meskipun gaya pengorbanan Bobby Fischer tidak sebrutal Mikhail Tal, namun ia mempunyai gaya pengorbanan yang rumit dan epik, indah untuk dilihat dan dinikmati, juga untuk menjadi referensi kita semua. Oke teman-teman, langsung saja ke permainannya. Di sini Bobby Fischer memegang putih dan Thomas Arthur hitam. Bobby Fischer memulai dengan pion E4, dibalas Arthur pion E5. Kuda Fischer ke F3, kuda Arthur ke C6. Ruy Lopez dimainkan oleh Bobby Fischer. Gajah terang B5. Hitam membalas kuda F6, mengembangkan perwiranya sekaligus mengancam pion E. Fischer memilih mengorbankan pionnya dan ia rokade pendek. Tentu kuda Arthur memukul pion. Dibalas putih pion D4. Mengapa tidak ke D3 mengancam kuda? Karena Bobby Fischer ingin membuka lajur E. Dan karena hitam mempersiapkan diri untuk rokade pendek, maka benteng putih tidak jadi ke lajur E. Ia memilih memajukan pion mengancam kuda. Kuda hitam tidak pergi, tetapi kuda satunya gantian mengancam gajah terang putih. Gajah putih pergi dan hitam belum juga menyelamatkan kudanya. Ia justru mengancam kuda putih. Baru setelah kuda Fischer pergi ke D2, kuda hitam kini pergi ke kandangnya B8. Dan inilah rencana Fischer. Ia ingin membuka lajur F. Pion makan pion dan kuda putih memakan pion hitam. Setelah hitam rokade pendek, menteri putih ke D3, menekan pion H7. Kuda hitam mundur ke E8. Dan lihatlah ini teman-teman. Jika ditarik mundur sebentar, ketika pion putih mengancam kuda tadi, hitam terlihat begitu agresif. Tetapi kini semua perwiranya pasif dan malah parkir di barisan belakang. Mungkin karena memang Arthur ingin memilih bertahan, atau karena memang masifnya serangan dari Bobby Fischer. Diteruskan Bobby Fischer pion C4. Lalu kuda hitam pergi ke F6 melindungi pion yang tertekan menteri, sehingga putih menambah tekanan terhadap pion H7. Hitam membuka pion di D6. Lalu putih menambah tekanan lagi terhadap pion H7. Pion hitam ke G6 bukanlah sebuah langkah pilihan ya teman-teman. Ini adalah langkah keharusan. Ya karena ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan rajanya. Oke lanjut. Kuda putih membantu serangan ke C3. Dibalas hitam, gajah terang mengancam menteri. Melihat posisi seperti ini, Bobby Fischer tentu menukarkan kualitas perwiranya dengan benteng bertukar dengan gajah. Setelah pertukaran itu terjadi, Bobby Fischer kalah 2 poin. Tetapi ia mendapatkan posisi yang proporsional. Ingat ya teman-teman, posisi lebih diutamakan daripada materi. Itu yang terpenting. Lanjut,
Menteri Putih masih mempertahankan penekanannya terhadap pion H7. Dua perwira putih menekan pion H7. Dan sebentar lagi Gajah Terang akan memakan pion dan menambah tekanan terhadap pion H7. Tentu ini menjadi masalah besar bagi Hitam, sehingga Hitam memilih memajukan rajanya untuk mempersiapkan bentengnya ke lajur H. Benteng akan ikut menjaga pion dan memberikan jalan kabur terhadap rajanya. Di sisi lain, dengan memajukan rajanya, seakan Hitam tidak melihat diagonal gajah gelap hitam. Sewaktu-waktu kuda putih bisa mengorbankan dirinya ke E6 misalnya, dan Menteri Putih melakukan skak di H6 karena sudah disupport gajah gelapnya. Namun ini adalah Bobby Fischer, teman-teman. Ia bermain sangat hati-hati dengan gajah F5. Kemudian Arthur menggeser benteng untuk melindungi pionnya. Lalu inilah langkah brilian dari Bobby Fischer. Jika teman-teman ingin mencoba, silahkan pause video ini. Ya, Menteri Putih ke H6 skak. Jika Hitam berani memakan menteri, maka kuda putih akan ke E6 skak oleh gajah gelap putih. Satu-satunya jalan kabur adalah ke H5. Diteruskan skak oleh kuda ke G7. Hanya ke H4 jalan satu-satunya raja kembali, dan diakhiri skak mat oleh pion ke G3. Tentu seorang Grandmaster melihat dengan adanya pola tersebut, sehingga Hitam tidak memakan menteri dan ia menjalankan rajanya ke G8. Namun Fischer tetap menjalankan kuda ke E6, mengancam menteri Hitam. Jika pion memakan kuda, maka Gajah Terang akan memakan pion dan skak mat oleh gajah. Dan jika Hitam menyelamatkan menterinya, maka skak mat di G7 oleh Menteri Putih. Sungguh luar biasa kalkulasi seorang Bobby Fischer ini, teman-teman. Hitam memilih mengorbankan menterinya dan melindungi kotak G7. Jika Bobby Fischer mau, ia tinggal memakan menteri Hitam, dan tentu permainan akan sangat diunggulkan putih. Tapi ini Bobby Fischer, dia punya cara yang lain. Ia memilih menggerakkan kuda ke E4 untuk selanjutnya melakukan skak di F6. Dan lihatlah pola ini. Jika gajah memakan kuda di F6, maka akan terjadi skak mat di F8. Dan jika kuda hitam di E8 yang memakan kuda di F6, maka akan terjadi skak mat di G7. Bagaimana, teman-teman? Begitu rumit, bukan? Jalan pikiran dari seorang Bobby Fischer. Kini Hitam melindungi peta F6 dengan kudanya ke D7. Namun ternyata Bobby Fischer memiliki langkah lain. Kuda G5 dengan ancaman Gajah Terang melakukan skak makan pion di H7 dan benteng memakan, lalu Menteri Putih memakan skak mat. Satu-satunya langkah aman bagi Hitam adalah memakan kuda dengan gajahnya. Lihatlah posisi ini, teman-teman. Gajah Hitam mengancam Menteri Putih dan kuda putih mengancam Menteri Hitam. Posisi yang begitu membingungkan bagi pecatur pemula seperti saya. Lalu Fischer memakan Gajah Hitam dengan gajahnya. Percaya atau tidak, sampai di titik ini Menteri Hitam belum bisa menyelamatkan diri. Karena jika Menteri pergi, Gajah Putih akan ke F6. Jika dimakan oleh kuda D, skak mat Menteri Putih di F8. Dan jika kuda yang memakan, maka akan skak mat di G7. Sehingga Hitam memilih pion F6 dan akhirnya Putih memakan Menteri Hitam. Sadarkah kalian, jika Gajah Terang Putih skak ke E6, maka ini adalah skak mat. Sehingga Hitam melindungi petak E6 dengan kuda ke G7. Fischer tidak peduli dan ia tetap melakukannya. Tentu kuda memakannya,
Dan kemudian gajah gelap hitam memakan pion. Ancaman skakmat lagi. Ancaman demi ancaman skakmat dilayangkan oleh Bobby Fischer. Entahlah ini ancaman skakmat yang keberapa. Dan kuda hitam pun mengambil gajah gelap putih. Kuda putih memukul kuda hitam. Lagi-lagi ini adalah ancaman skakmat. Namun di sini Thomas Arthur menyerah, mengaku kalah. Kalah posisi dan kalah kualitas tentu akan semakin menyiksa dirinya. Jika diteruskan kurang lebih akan seperti ini. Skakmat oleh menteri di lajur C. Ini versi Stockfish ya teman-teman, atau langkah terbaik versi komputer. Partai ini sangat indah untuk disaksikan dan dinikmati. Dan saya berharap agar teman-teman bisa mengambil titik penting dari setiap langkahnya di permainan ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, masukan, dan sarannya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.